Halo, suara saya kok nggak kedengeran ya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Sudah Ya, masuk? sudah. Oke, sudah masuk. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam untuk semuanya. Oke, kembali hadir lagi bersama Asosiasi UMKM Madiun di Go Virtual E-Learning. Kali ini bersama yang oke, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Eh, Saya di sini sebagai moderator, host acara pada malam hari ini. Kenalkan, nama saya Dani Apriliana. Saya owner dari Zana Tasmura di Caruban ya. Oke, kita mulai untuk narasumber kita hari ini dari ownernya Ngoteh ya. Selamat malam Mbak Septiana. Selamat malam. Biasa dipanggil Mbak Lukita aja, Mbak. Oh iya, oke Mbak Lukita ya. Selamat malam Mbak Lukita. Oke, hari ini kita kedatangan owner dari Ngoteh dan dosen Unipma Madiun ya. Iya, Oke, betul. wah, partisipan hari ini lumayan, sudah full 100 orang dan Mhm. ini sudah nggak bisa ditambah lagi karena kita kapasitasnya hanya 100 orang saja. Oke, kita mulai langsung memperkenalkan diri Mbak Lukita. Oke. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiana Lukitasari, biasa dipanggil Lukita. Alhamdulillah, saya adalah owner dari Ngoteh Indonesia. Selain itu, saya juga sebagai dosen Prodi Manajemen di Universitas PGRI Madiun, atau biasa kita kenal sebagai Unipma. Apalagi nih, Mbak? Oke, atau mau sambutan dulu ya? Maaf Mbak Lukita, Pak Ketua kita Pak Beni mau memberikan sambutan kepada all partisipan yang kali ini sudah 100 orang. Silakan Pak Beni. Halo, Pak Beni ada di sini nggak? Sudah tersambung belum, Mbak? Oke, Pak Beni mungkin nggak ada ya. Oh, kayaknya masih di mute deh, Mbak. Coba. Ask to unmute. Sebentar. Katanya beliau nggak ada di tempat Mbak. Oke, silakan Oke. langsung dibuka aja Mbak. Langsung ke materi, silakan. Untuk share screen-nya Mbak Lukita sendiri ya. Oke. Ini saya sudah diberi approval ya? Ya, sudah jadi co-host ya. Coba sebentar. Oke, apakah sudah kelihatan Sudah di Mbak, screen-nya? Oke. sudah. Oke. Selamat malam semuanya. Ini masih nyala ya? Oke. Nyala, nyala masih. Oke, Oke, kita mulai sedikit cerita atau sharing dari saya. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Push Your Limit, Get More Profit. Jadi, sedikit cerita dari tema yang kita ambil pada malam hari ini, itu tentang bagaimana berusaha untuk bangkit di tengah keterpurukan bisnis, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin ketika pandemi seperti ini, banyak
bisnis itu yang sudah sepertinya pasti mengalami penurunan, dan di situ bagaimana caranya kita tetap bisa push limit gitu kan, untuk benar-benar melampaui batas kita untuk mendapatkan profit lagi. Tuh. Ini sekilas CV dari saya. Saya memulai usaha itu dari usaha sangat kecil-kecilan, dari jualan pulsa sampai pada akhirnya saya ada usaha batik, ada usaha teh, dan juga sekarang menjadi dosen di manajemen Unipma. Oke, saya next. Ini sekilas tentang ngoteh. Jadi ngoteh ini mulainya pada tahun 2019, waktu itu bulan April, tepat di mana kita itu pemilihan presiden, Pilpres, sekitar kalau tidak salah tanggal 17 April waktu itu. Nah, di sini kami bergerak sebagai perusahaan minuman teh dengan mengunggulkan menggunakan bahan baku daun teh kering asli, jadi bukan serbuk olahan atau serbuk berperisa teh. Nah, inilah yang membuat cita rasa teh dari ngoteh itu sendiri menghasilkan rasa yang sangat segar dan juga aroma yang sangat wangi dan khas tentunya. Dan produk-produk yang kami tawarkan itu konsisten. Jadi konsisten, semua berbahan dasar teh. Jadi tidak ada menu yang kami tawarkan, misalkan itu adalah menu coklat, menu red velvet, taro, dan teman-temannya gitu. Jadi semua 10 menu yang kami tawarkan itu adalah menu teh. Kemudian ini visi misi dari Ngoteh. Simpelnya itu adalah perusahaan waralaba teh. Visinya itu menjadi perusahaan waralaba minuman teh yang bercitra kearifan lokal yang mendunia dengan mengedepankan kualitas produk, kejujuran, dan manfaat bagi sesama. Ini kenapa sih mengangkat citra kearifan lokal? Karena di sini dari namanya sendiri aja ngoteh, itu dari kata ngombe teh, kemudian kami singkat menjadi ngoteh. Kemudian dari nama-nama variannya juga tidak ada yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris gitu. Jadi semuanya itu masih bahasa Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan kualitas produk dan mengedepankan kejujuran? Nah, di sini itu tadi, jadi bahwa bahan dasar yang kami gunakan itu benar-benar teh dari daun kering, jadi bukan bubuk, seperti itu. Dan sesuai dengan namanya, nama kita ngoteh, maka produk yang kita jual itu masih konsisten, hanya teh saja, gitu. Kemudian misi untuk mencapai visi tersebut, ini ada 3, melakukan kontrol kualitas pada setiap gerai tren, karena memang ngoteh sampai saat ini sudah ada sekitar 22 cabang, atau franchise. Kemudian misi kami yang kedua adalah menyaring tren yang berdedikasi tinggi. Nah, di sini penting sekali untuk menjaga kualitas secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah mencanangkan gerakan sosial yang positif. Salah satunya adalah kami mempunyai tumbler ngoteh yang itu tuh tujuannya adalah untuk ngoteh peduli bumi, program ngoteh peduli bumi untuk mengurangi sampah plastik. Oke, kita mulai dari sini. Nah, limit itu kan kayak sebuah batasan gitu. Gimana kita bisa keluar dari limit itu, kita bisa lihat dari bagaimana kita berproses gitu. Nah, di sini kreativitas sendiri itu merupakan sebuah proses. Kreativitas itu nggak bisa yang tiba-tiba gitu. Jadi kreativitas itu memang harus melalui beberapa tahap proses. Nah, di antaranya di sini ada 4 tahapan proses. Yang pertama adalah recognition, di mana kita tuh masih baru mengumpulkan ide, gitu kan. Ya udah, ide itu dikumpulkan aja. Mana yang nantinya akan kita pilih untuk lanjut ke tahap incubation atau inkubasi, ya kan, di situ benar-benar kita menggodok ide kita, ya kan, di situ kita bisa brainstorming di situ,
pada tahapan incubation. Kemudian dari hasil brainstorming itu tadi akan kita lanjut ke tahapan insight. Jadi kita berikan kita eksekusi ide kita itu, ya kan. Kemudian mencari insight dari pihak luar, dari orang-orang sekitar, dari calon customer kita. Kita melakukan survei itu untuk mendapatkan insight dari ide kreatif kita. Nah, kalau sudah mendapatkan ide dan kita coba realisasikan ide itu menjadi sebuah prototype produk. Nah, itu untuk memvalidasi ide kreatif itu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ide kreatif ini, gitu kan, sudah melahirkan sebuah produk. Nah, oke, kita next. Nah, kalau produk kita itu sudah jadi, sudah melalui 4 tahap proses kreatif yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana selanjutnya gitu untuk push our limit gitu. Jadi selain produk yang kreatif atau produk yang bagus, itu harus disertai dengan quality control. Jadi gini, misalkan produk itu tuh sudah ada di pasar gitu kan. Bagaimana cara mempertahankannya itu adalah dengan quality control. Kita mempertahankan kualitas. Nah, kalau kualitas produk kita itu terjaga, nah maka konsumen atau pasar kita itu akan bertahan, minimal itu bertahan. Atau bisa jadi justru malah akan meningkat. Nah, tapi kalau kualitas turun, sudah bisa dipastikan bahwa konsumen kita itu juga akan turun gitu. Atau hilang, perlahan itu menjadi semakin sedikit gitu. Dan bisa jadi justru akan berpindah ke produk lain atau brand lain seperti itu. Nah, brand, kita berbicara dengan brand. Seberapa penting brand itu? Nah, di sini kalau dari saya itu ada 3 tahap untuk branding. Jadi pertama itu adalah laku dulu, ya kan? Nah, kalau produk itu sudah laku, jadi jangan awal-awal itu mengharapkan laba. Jadi pertama adalah laku, laba, baru laris. Nah, di situ laku dulu. Oke, yang penting produk kita itu laku dulu. Kalau produk kita tidak laku, berarti apa? Berarti produk kita itu belum bisa diterima oleh masyarakat. Itu kenapa produknya nggak laku. Nah, kalau produknya itu sudah laku, kita pertahankan kualitas, nah itu kita baru akan dapat banyak, kita baru akan dapat profitnya gitu. Nah, setelah kita dapat profitnya, sedikit demi sedikit dengan kita mempertahankan branding kita yang bagus dengan kualitas produk kita yang bagus, nah baru ke tahap laris. Nah, bagaimana ketika baru kita keluarkan produk langsung laris gitu. Nah, ini bahaya juga gitu. Nah, laris baru buka langsung laris. Itu ada apa gitu? Apakah karena hanya promo atau promo opening atau karena memang gratis atau memang karena ada banyak faktor gitu. Nah, jadi laris ini tuh ada di tahap ketiga, setelah laku dan laba. Jadi ketika laris itu di awal, nah itu justru benar-benar kita nggak boleh lengah. Kenapa kok langsung laris? Ya, ya bisa jadi itu benar-benar memang produknya sangat bagus dan sangat digemari oleh masyarakat. Atau bisa jadi itu justru jadi bumerang. Jadi itu kita harus identifikasi lagi. Gitu. Nah, untuk marketing. Nah, marketing itu sendiri ada beberapa cara untuk kita bisa push limit dan kita mau dapat profit yang lebih banyak. Pastikan kalau di era digital kita juga harus menggunakan media sosial untuk melakukan marketing produk kita. Gitu. Nah, yang tidak kalah penting dan sampai saat ini masih digunakan dan terbukti masih sangat efektif itu adalah WOM atau word of mouth atau biasanya kita sebut dengan testimonial. Nah, itu sangat penting sekali apalagi testimonial itu datang dari kerabat dekat kita, dari inner circle kita.
itu benar-benar sangat berpengaruh pada penjualan kita atau produk kita, begitu. Nah, ini juga ada nih salah satu marketing yang akhir-akhir ini jadi semakin booming, yaitu dengan crowdsourcing, atau biasa kita ketahui seperti giveaway, quiz, competition. Misalkan competition itu adalah kompetisi foto produk gitu kan, kemudian tag, nanti akan dicari siapa pemenangnya, akan mendapatkan hadiah, seperti itu. Atau kuis-kuis, misalkan kuis tebak-tebakan untuk menghitung berapa jumlah produk dalam foto, seperti itu termasuk kuis, itu termasuk crowdsourcing, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan atau Mbak Dani? ya, Mbak Lukita. Oke, untuk all partisipan, ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah diterangkan oleh Mbak Lukita? Atau mau dilanjut aja langsung, Mbak Lukita? Udah kok Mbak, cuma sedikit itu aja. Nanti yang lainnya kita sharing aja. Soalnya kan ini kan talk show kan, jadi nanti kalau terlalu banyak materi kan kita harus apa ya, nanti kayak di kelas gitu, kayak saya ngajar biasa. Kalau ini kan talk show, jadi lebih banyak. Sharing Silakan aja ya. sharing. Kan ada yang sudah punya bisnis, bisa sharing di sini gimana benar-benar kita bisa push our limit dan untuk dapat profit lagi, atau mungkin ada kendala nanti kita bisa sharing di sini gitu. Silakan yang mau bertanya bisa di unmute atau sharing. Yang mau bertanya bisa raise hand, monggo. Atau mau dituliskan ke chat, boleh, nggak apa-apa. Atau ada yang mau nanya, Mbak gimana caranya naikin dari apa tadi kan laku dulu, terus laris, baru kita mikir laba ya. Oh, laba ya, dulu betul. Baru laris ya. Ya. Jadi laris itu kalau di awal itu kan bisa jadi tanda tanya tuh Mbak, gitu loh. Jadi kalau baru keluar langsung laris itu kenapa? Nah, ya. Jadi bisa harus dianalisis lagi gitu. Karena apa ya, grafik kita punya bisnis itu lebih baik itu tetap naik, tapi perlahan, gitu kan, daripada grafiknya itu langsung naik, kemudian turunnya pun itu juga cepat. Oh. Oke. Yang chat juga. Di sini ada banyak sekali, ada 99 ada 100 partisipan loh. Iya. Ini lumayan jarang-jarang kita webinar sampai full. Bu, mau tanya. Iya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Permatasari dari manajemen 5C. Saya mau bertanya sama Bu Lukita, gimana sih caranya mempertahankan customer itu supaya mereka balik lagi ke tempat kita, terus kayak kita itu ngasih kepercayaan apa sih keunggulannya, terus kayak kan banyak pesaing Bu. Terus saya cuma mau tanya gimana caranya mempertahankan customer supaya mereka senang kembali ke tempat kita gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lukita, mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Langsung jawab aja ya, yang lainnya bisa sambil menyiapkan pertanyaan berikutnya yang mau sharing juga. Soalnya sebagian besar ini mahasiswa saya ya. Jadi saya sekadang kayaknya kita jarang-jarang sampai full 100 partisipan. Kaget kayaknya. Langsung diserbu.
Oke, jadi gini, untuk mempertahankan, ya kan, seperti yang tadi, coba saya sambil share screen lagi ya. Nah, untuk mempertahankan konsumen yang pastinya itu dari sini, quality control. Nah, kadang nih kalau sudah pada tahap laris, jadi ketika masih laku, ketika masih kita nyari laba, itu biasanya kualitas masih terjaga. Nah, di tahap laris ini, di tahap laris ini biasanya itu rada kendor gitu untuk jaga kualitas itu di laris ini tuh mesti rada kendor. Nah, di sini kenapa sangat penting sekali quality control. Jadi ketika laris pun kualitas itu harus tetap terjaga. Terbukti ketika suatu kafe, ya kan, pas awal buka itu langsung ramai sekali atau langsung laris sampai waiting list gitu. Padahal itu baru hari seminggu pertama buka lah. Gitu. Langsung di tahap ketiga laris ini. Nah, ini menyebabkan apa? Kualitas kontrol kualitasnya itu jadi nggak terjaga, ya kan? Hasilnya apa? Pasti akan mengalami penurunan yang sangat pesat, gitu. Jadi kontrol kualitas ini misalkan pada contoh kafe, itu kan. Nah, bisa jadi apa? Karena saking ramenya, saking larisnya, waiting list, ya kan? Kemudian pelanggan jadi sampai bosan nunggunya makanan nggak keluar, atau bisa jadi ordernya A, keluarnya B, dan ini tuh benar-benar akan membuat konsumen itu kapok. Nah, itu kenapa tahap laris ini adalah sebuah resiko. Jadi di bisnis itu kita tidak melulu berbicara tentang profit dan benefit. Jadi yang kita bicarakan itu selalu resiko. Sepi itu resiko, rame, laris itu juga resiko. Gitu. Nah, kalau kita baru buka bisnis dan langsung laris luar biasa, nah ini kan jadi bumerang. Gitu. Kualitas tidak terkontrol, akhirnya konsumen tidak puas. Nah, pentingnya menjaga kualitas ini tadi, itu kan, gimana biar tetap rame, di mana banyak sekali pesaingnya sudah mulai banyak, gitu kan. Ya itu tadi, dikontrol kualitas. Berarti kalau pesaingnya sudah banyak, kalau masih pada tahap laba, itu saya yakin masih bisa lah kontrol kualitas. Cuman kalau sudah laris atau sudah melewati laris, dan sudah mulai decline, nah, kalau sudah mulai decline, itu adalah selain menjaga kualitas, gitu kan, inovasi itu penting. Jadi kalau tahapnya dalam tahap bisnis itu ada perkenalan, pertumbuhan, atau sudah mature. Nah, kalau sudah mature, itu dia pasti akan turun lagi, pasti akan decline gitu. Nah, sebelum decline itu kita harus inovasi produk lagi. Gitu. Nah, dengan menjaga kualitas itu paling tidak itu konsumen kita itu akan bertahan gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi. Jadi gimana kalau pesaingnya sudah banyak? Oke, selain apa tadi namanya, sosial media itu penting ya, gitu. Apalagi di tengah sekarang marak bisnis yang bermunculan itu hampir sama gitu kan. Selain itu juga value. Jadi value dari perusahaan kita, dari produk kita itu harus tetap selalu dijaga. Apa yang bikin beda itu yang jadi kekuatan utama. Tapi kalau sama aja dengan yang lainnya, decline itu sudah sebuah resiko. Itu dia. Sudah. Sudah, Bu. Terima kasih. Ada yang lain? Ini ada yang masuk ini nih. Yang chat banyak, Ibu. Terima kasih Mbak Dia Permatasari atas pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Denny Estu Prayoga. Oke, ini bagaimana cara memasarkan dan meningkatkan penjualan dengan memperoleh laba untuk... Oke, silakan Mbak Lukita. Atau mau di-unmute
untuk Mas Deninya mau tanya langsung dengan Mbak Lukitanya, monggo. Boleh, memastikan dan meningkatkan penjualan dengan memperoleh laba untuk produk yang mengandung expired. Kalau yang produk yang mengandung expired kan hampir semua produk kuliner itu pasti mengandung produk expired ya. Jadi yang tidak mempunyai produk expired itu mungkin adalah barang gitu. Jadi yang bergerak di bidang barang misalkan, tapi sebenarnya produk fashion itu juga ada expirednya gitu. Atau kita biasa sebut kayak apa, old fashion gitu. Jadi yang sudah tidak mengikuti model itu sudah bisa kita katakan expired gitu loh. Itu pada produk fashion. Jadi hampir semua produk itu punya masa gitu. Jadi event itu adalah produk makanan, minuman, atau produk fashion, atau bisa jadi kalau jasa gimana, jasa itu punya masa juga gitu loh. Kadang jasa itu hype, misalkan kita punya jasa traveling. Kadang ada 1-2 tempat itu yang ketika hype itu benar-benar hype banget. Tapi setelah itu sudah ya udah kayak ya udah ada masa expirednya. Jadi gimana cara memasarkan dan meningkatkan penjualan? Ya manfaatkan ketika hype gitu. Jadi ketika sebelum expired atau makanan itu ya manfaatkan waktunya. Jadi misalkan produk fashion juga sebelum itu berganti dengan masa fashion yang baru, itu benar-benar harus digencarkan gitu. Karena kalau memang barang itu sudah expired, dia sudah tidak punya nilai jual gitu. Fashion pun juga seperti itu, kalau sudah produknya itu sudah kelewat, fashionnya itu sudah lewat dan udah datang lagi fashion yang baru, itu berarti ya nilai jualnya akan turun banyak gitu. Itu kenapa setiap akhir sesi atau setiap pergantian musim itu selalu kayak sale-nya itu besar-besaran ya, karena itu tadi produknya dianggap sudah expired. Dan bagaimana cara meningkatkannya, yaitu manfaatkan ketika sedang hype. Gitu. Oke, selanjutnya boleh deh Mbak. Kayaknya udah mulai numpuk nih. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, saya umumkan dulu ya. Untuk yang sudah gabung, silahkan bisa absen. Linknya ada di chat ya, silahkan dibuka dari Asosiasi UMKM Madiun. Ada link http www sebentar, yang Google Form ya, yang daftar hadir di sini di Google Form. Silakan bisa langsung klik linknya itu untuk absennya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Dari Sandi Yuda. Assalamualaikum. Saya Sandi Yuda dari mahasiswa Unipma. Oh, muridnya lagi nih, Bu. Mahasiswanya lagi. Oke, di sini saya ingin bertanya mengenai dasar strategi apa kita sebagai pengusaha untuk membaca situasi kompetitor bisnis dan apakah yang membuat usaha kita itu menurun. Oke, bahwasanya semua usaha berfluktuasi. Dalam hal ini contoh dari usaha ngoteh, faktor apa saja yang membuat usaha kita menurun dalam segi penjualan. Oke, terima kasih. Nah, jadi gini, kalau kita usaha itu nggak mungkin kita nggak punya kompetitor. Pasti kita punya kompetitor. Jadi kompetitor itu ada dua. Jadi kompetitor yang masih dalam satu industri atau kompetitor yang benar-benar head to head. Benar-benar itu yang jadi kompetitor utama kita, kayak gitu, yang head to head gitu. Nah, kalau dari ngoteh sendiri, gitu kan, pernah nggak atau punya kompetitor dan gimana cara strateginya itu untuk mempertahankan, gitu kan? Nah, jadi gini, awal mulanya ngoteh itu kan hanya ada dalam kemasan yang cup plastik seperti itu. Nah, kemudian
mulai muncul itu teh-teh Thai tea yang dijual dengan harga 5.000. Padahal itu ngoteh di atas itu harga jualnya. Nah, itu kan benar-benar itu kan kompetitor brand-brand baru yang masuk dengan strategi low price gitu. Benar-benar langsung masuk di bawah harga ngoteh. Itu benar-benar sampai mau tidak mau itu tergoncang gitu loh. Karena iya kalau kita bilang ngerusak harga pasar ya lumayan iya gitu loh. Ada penurunan sales, iya ada pasti beberapa bulan ketika mereka hype dengan Thai tea 5.000, bahkan tidak hanya ada satu brand. Itu hampir semuanya akhirnya tiru-tiru dengan Thai tea 5.000. Itu ngoteh juga mengalami penurunan sales. Cuman di situ kenapa ngoteh nggak ikut-ikutan dengan harga 5.000 gitu. Kalau dari strateginya ngoteh sendiri, itu kita nggak mau untuk ikut hancur-hancuran harga. Jadi kita balik lagi ke visi misi kita, kita tuh berusaha kasih produk yang berkualitas, memberikan produk yang jujur, gitu kan. Jadi kalau dari ngoteh sendiri, daripada satu cup itu cuma untung 500 atau cuma untung 1.000 gitu kan, itu belum kena biaya sewa tempat, karyawan, dan lain-lain, ya kan. Kalau dari ngoteh sendiri, mending kita jual tetap dengan harga yang sudah kita hitung. Jadi pricing itu kan nggak ngawur ya. Jadi kalau masuk terus ikut-ikutan 5.000 kayak gitu kan, itu kan berarti tidak difikirkan secara pricing-nya. Nah, kalau ngoteh ini benar-benar mengangkat value-nya. Jadi, kalau memang produk kita itu punya value, nggak usah takut dengan kompetitor yang menawarkan harga lebih rendah. Gitu. Jadi, strateginya apa ya? Perkuat value. Gitu. Kalau produk kita punya value yang bagus, gitu kan, dan produk kita jujur, produk kita berkualitas, jadi harga itu bukan jadi masalah utama gitu. Itu sih biasanya memang faktor yang membuat usaha kita turun itu karena kedatangan kompetitor yang menawarkan harga lebih rendah gitu. Oke, mungkin untuk 1-2 bulan pasti terpengaruh, tapi tenang aja kalau memang konsumen itu sudah yakin dengan produk kita, mereka pasti akan balik lagi gitu. Kalau yang sekarang lagi marak lagi itu untuk di dunia minuman, itu adalah promo gratis. Jadi untuk grand opening itu dikasih gratis 300 cup, 200 cup, 500 cup, seperti itu. Jadi sampai benar-benar ngantri gitu. Kalau saya sih kurang setuju dengan strategi seperti itu. Di mana selain posisinya itu kondisi kita tuh sedang pandemi gitu. Kalau kita mengumpulkan massa dengan iming-iming gratis itu jadi mempertanyakan gitu, itu etis atau tidak. Karena kita berbisnis itu juga harus dipikirkan bisnis kita itu etis atau tidak. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan promo gratis gitu, cuman waktunya itu juga menjadi pertimbangan situasi dan kondisinya, apalagi seperti ini pandemi kan benar-benar kita harus ada protokol kesehatan yang perlu kita patuhi gitu. Itu kenapa ngoteh justru ketika pandemi itu benar-benar full tutup outletnya yang ada di pusat, yang di Sanggar Manis, karena kita tuh berusaha kasih contoh buat mitra-mitra kita bahwa ngoteh itu dukung pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Itu kenapa di saat pandemi kita tidak memilih untuk mendiskon produk, tapi kita lebih memilih untuk menginovasi produk kita menjadi versi ngoteh glek atau ngoteh yang dalam kemasan botol yang bisa dinikmati di rumah saja tanpa perlu pergi ke outlet, bisa dipesan atau bisa melalui ojek online seperti itu. Itu aja. Jadi untuk strateginya itu mempertahankan value dan bisa inovasi sih kalau misalkan memang inovasi itu sangat diperlukan gitu.
Kayaknya sudah numpuk sekali. Coba tadi. Gitu ya. Itu tadi dari Pak Sandi Yuda. Oke. Oke, next pertanyaannya ya, Bu. Saya jadi ikut manggil Ibu. Gara-gara semua pada yang manggil ibu nih. Oke, lanjut dari Marsha Hikari. Assalamualaikum, saya Marsha dari 7D Manajemen. Muridnya Ibu lagi nih. Oke, izin bertanya ke Bulu kita, bagaimana cara pengusaha menghadapi pandemi COVID-19 dan inovasi apa aja yang dikeluarkan dalam memasarkan produk tersebut di tengah pandemi ini? Oke, Bu, silakan dijawab Ibu kita. Tadi hampir sama ya dengan yang tadi. Jadi strateginya ketika kita udah kedatangan kompetitor atau dengan perubahan situasi kondisi atau mungkin karena pandemi ini juga jadi musibah global. Itu ada banyak cara kalau yang ngoteh pilih itu adalah dengan inovasi itu tadi. Jadi bukan dengan promo. Jadi kalau ngoteh itu benar-benar menghindari kata promo sih. Jadi untuk customer kita itu sudah hafal bahwa ngoteh itu untuk diskon atau untuk promo itu hampir tidak pernah gitu. Jadi karena apa? Produk yang sering diskon itu akan menimbulkan mindset pada customer kita itu bahwa ya harganya itu nggak mepet segitu gitu karena akan sering didiskon dan customer pasti sudah bisa menebak gitu loh. Oke, ini paling bentar lagi diskon gitu. Dan mereka akan beli ketika diskon aja. Ketika normal price, mereka nggak akan beli. Hal tersebut juga terjadi pada produk-produk fashion. Misalkan kita beli di mall, seperti itu. Kita udah bisa nebak gitu. Di bulan-bulan tertentu atau tanggal-tanggal tertentu yang mendekati. Misalkan Lebaran, Hari Raya Natal, Tahun Baru, itu pasti diskonnya gede-gedean gitu. Akhirnya konsumen tuh pada belinya tuh di waktu-waktu itu. Jadi ketika normal price kita nggak akan beli. Gitu. Dan ngoteh ingin menciptakan nilai dan pandangan mereknya itu bahwa ngoteh itu nggak sering diskon. Gitu. Itu sih. Jadi untuk menghadapi ketika pandemi kan beda-beda ya. Ada perusahaan yang mengambil untuk ya udah diskon aja biar cepat keluar atau gimana. Ada yang menginovasi produknya. Inovasi produknya juga macam-macam. Ada yang menambah rasa, ada yang menambah varian, ada yang mengganti jenis produknya gitu. Jadi beda-beda. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya, next ya. Dari Sarifudin. Assalamualaikum. Izin bertanya bagaimana cara mempertahankan kualitas rasa pada tahap laris, sedangkan harga bahan baku pokok melonjak drastis. Silakan Ibu. Nah, ini bagaimana mempertahankan kualitas pada saat tahap laris. Jadi, padahal harga pokoknya melonjak drastis. Nah, ini sih kenapa saya bilang jangan memberikan image kalau produk kita atau brand kita itu sering diskon. Ya seperti ini. Jadi kalau kita memberikan harga itu benar-benar dipastikan untuk pricing kita itu tepat. Di situ juga ada biaya untuk berjaga-jaga ketika bahan baku itu melonjak atau naik. Gitu. Ketika itu tadi yang saya bilang, misalkan teh susu gitu kan, jualnya Thai itu 5.000 dipepet aja gitu. Tapi ketika nanti harga bahan bakunya naik, pas laris gimana kalau tetap jual 5.000? Nggak bisa, nggak dapat apa-apa, cuma dapat capek. Nah, beda ketika kita mengasumsikan dan mengalokasikan tingkat kenaikan harga bahan baku. Jadi tidak dipepet 5.000. Nah, kalau yang orang jualan udah dipepet nih harga minuman teh 5.000 untuk minuman yang teh susu gitu. Harga laris tuh 5.000 karena orang ingin 5.000 kan murah gitu. Nah,
kemudian harga bahan bakunya naik, gitu kan. Kalau mau naikin harga, kok ya udah terkenalnya 5.000 gitu kan. Nah, kalau nggak dinaikin, nanti nggak dapat apa-apa. Nah, itu memang sejak awal gitu. Sejak awal kita menentukan pricing itu sangat penting gitu. Nah, kalau pilihannya hanya ada dua, kita tetap kekeh dengan harga jual yang kita berikan sekarang, atau kita naikkan harga dengan tetap menjaga kualitas, gitu. Jadi itu dilema. Kalau kita tetap bertahan dengan harga yang kita berikan yang sekarang, mau tidak mau, pasti kualitas akan diturunkan. Nah, itu tadi, kalau kualitas turun, pasti konsumennya itu tingkat kepuasannya juga akan turun, seperti yang slide yang saya share tadi, gitu. Nah, kalau untuk mempertahankan kualitas dengan resiko yang diambil adalah menaikkan harga, itu tidak masalah, gitu loh. Dengan kualitas yang tetap sama. Itu, gitu. Jadi, siapa tadi? Mas Syarif, ya. Syarifuddin. Itu. Jadi bagaimana mempertahankan kualitasnya? Ya harganya dinaikkan, gitu. Kalau nggak mau harga naik, ya pasti kualitas diturunkan dan siap-siap dengan resiko pelanggan kita akan pergi. Gitu. Oke, lanjut ya Bu ya. Oke, next. Ini dari anggota UMKM ya Bu, ada yang mau tanya. Oke. Dari owner Crazy Rich Madiun. Pertanyaannya, bagaimana sih tipsnya untuk membuka franchise dalam dunia bisnis? Apalagi dalam makanan cepat saji ya Bu ya. Tolong diberikan tipsnya Bu. Oke. Kalau franchise itu benar. Saya coba bukain slide ya. Jadi sebelumnya mana. Bentar. Coba saya share screen ya. Nah, di sini yang tentang franchise. Tips dan triknya itu ada 5 ini sih yang kalau saya simpulkan. Simpelnya itu ada 5 ini. Untuk makanan atau minuman siap saji, di situ ada produk pastinya. Nah, produk ini tuh harus terstandar. Jadi ukuran-ukurannya, semua-semuanya itu bukan feeling. Kadang kan kalau orang jualan gitu kan, orang jualan di Depot atau warung Tegal gitu kan, kadang kalau ditanya resep produknya itu mereka ya udah masak, yang penting masakannya enak. Nah, produk yang seperti itu kalau di-franchise-kan itu akan susah gitu, karena modalnya itu ada di si orang yang masaknya itu, si pemilik depotnya gitu. Nah, jadi produk ini tuh harus terstandar, semuanya tuh harus terukur, ada takarannya gitu. Produknya harus bagus tentunya ya, dan menarik untuk di-franchise-kan. Yang kedua adalah bisnis sistem. Jadi sistem bisnisnya itu jelas dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir. Sistemnya gimana? Apakah akan bagi hasil? Apakah akan free royalty? Ataukah bahan baku apa aja yang harus dan wajib dibeli di pusat? Itu ditentukan di situ. Nah, yang ketiga adalah SOP. Semakin detail dan semakin rinci SOP ini berarti franchise kita ini semakin bagus gitu. Jadi franchise yang bagus, yang sudah punya brand-brand yang kuat, itu pasti SOP-nya luar biasa, sangat tertata dan detail gitu. Jadi kalau dibandingkan nih SOP-nya Ngoteh dengan SOP-nya kita sebut saja brand minuman Chatime gitu kan. Itu pasti Chatime itu lebih detail. Bahkan saya pernah
tahu salah satu syarat untuk menjadi franchise-nya itu harus ada saldo mengendap gitu kan di rekening sekitar sekian puluh juta gitu. Jadi benar-benar untuk menjadi franchisernya aja itu tuh diseleksi gitu. Jadi untuk bisa kita pakai brandnya Chatime gitu, kita mau buka franchise-nya Chatime itu beda dengan kita buka franchise-nya Ngoteh gitu loh. Jadi karena memang detail SOP-nya itu sudah beda. Harga franchise-nya pun juga sudah beda pastinya. Gitu. Nah, yang keempat adalah bisnis proposal. Nah, di sini ya proposal bisnis pada umumnya. Di situ dijelaskan tentang apa aja ketentuannya, kemudian bagi hasilnya, BEP-nya, payback period-nya, seperti itu. Dan yang kelima itu legal ya pasti. Karena ini berhubungan dengan franchise gitu. Oke, seperti itu. Kalau tipsnya untuk nge-franchise-kan itu yang pertama itu pastikan bahwa produk kita itu terukur gitu. Itu paling penting karena resep-resep itu jadi pastikan apalagi produknya kuliner ya, siap saji gitu. Pastikan ketika yang masak itu beda orang, itu rasanya nggak beda gitu. Jadi setiap mau cabangnya di mana aja tuh rasanya sama gitu. Itu sih yang paling penting. Soalnya kalau cabang di kota A dengan cabang di kota B, kota C itu beda, itu berarti takarannya kan pasti ada yang nggak sama. Bahkan dalam satu kota pun misalkan itu ada beberapa apa namanya outlet dalam satu kota. Itu kalau rasanya beda, itu kan berarti di situ produknya itu takarannya itu atau SOP-nya itu juga kurang detail. Jadi yang pertama dari produknya. Ya, terus yang untuk legalnya itu berarti harus surat-surat izinnya harus lengkap ya itu? Jadi kalau franchise kecil aja tuh sebenarnya belum perlu CV sih. Kalau CV kan ada aturannya kan ya Mbak. Kalau misalkan masih di bawah 50 juta itu kan boleh perorangan, masih boleh perorangan gitu. Kalau misalkan sudah di atas 300 juta atau berapa gitu, saya lupa. Itu wajib CV gitu. Nanti ada aturannya gitu untuk legal. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Dinar Ayulina. Assalamualaikum, saya Dinar Ayulina. Izin bertanya kepada Ibu kita, seberapa pentingkah membangun karakteristik branding bagi bisnis kita? Pada saat awal dibentuknya usaha kita, apakah akan berpengaruh maksimal pada usaha kita ke depannya? Oke, silakan Ibu Lukita untuk waktu dan tempatnya. Benar ya. Jadi gini, seberapa penting branding itu penting banget gitu. Penting banget gitu. Ibarat branding itu kayak kita punya nama gitu. Seberapa penting sih nama untuk kamu ya? Kadang nama tuh nggak ada artinya, tapi ya ada, dia penting gitu loh. Jadi apa yang bikin produk kita beda itu dari brand kita, dari value yang kita tawarkan. Apakah akan berpengaruh pada bisnis kita ke depannya? Iya. Semakin branding yang kita bangun itu semakin kuat gitu kan, pasti akan berpengaruh positif pada bisnis kita. Beda ketika bisnis kita itu brandingnya nggak kuat gitu. Jadi apa ya, ibarat sama-sama jualan tas, satunya punya brand, satunya nggak punya brand gitu. Satunya dijual harga 200.000, satunya dijual dengan harga 800.000 gitu. Itu kan sebenarnya kalau misalkan dilihat dari bahan bakunya gitu, oh sama kok, kualitasnya juga nggak beda jauh kok, sama-sama kulit asli kok. Ibaratnya yang 200.000 itu mengklaim ini juga kulit asli kok gitu. Tapi yang 800.000 itu juga ngeklaim ini kulit asli kok, atau yang dijual dengan harga 1 juta. Nah, brand itu fungsinya apa sih? Itu loh, melipat gandakan dari HPP-mu gitu.
brand itu value yang kalian tawarkan itu kalau benar-benar brand value-nya itu sampai ke customer, itu kita nggak perlu susah atau menekan harga jual kita gitu. Karena apa? Kepuasan konsumen itu kalau konsumen puas, itu harga itu sudah bukan lagi sesuatu yang harus dipikirkan berkali-kali gitu loh. Jadi kalau brand kita semakin lama semakin bagus, brand image kita juga bagus, itu sudah bisa dipastikan itu akan berdampak positif pada perusahaan kita, pada produk kita, pada brand kita gitu. Dan nantinya itu pasti akan berpengaruh pada sales dan profit kita. Gitu. Jadi memang ngoyo untuk kita, misalkan kita ya benar-benar untuk branding tuh kita benar-benar push limit gitu loh. Kita lakukan branding sana sini orang biar tahu nih ngoteh gimana caranya ibaratnya. Kita sounding ke sana sini, tapi tetap dengan mempertahankan jangan sampai orang tahu karena ya udahlah saya kasih gratis, saya sebar ngoteh itu gratis tuh siapa aja biar orang tahu ngoteh gitu. Enggak, jadi strategi untuk branding itu juga harus dipikirkan gitu. Kalau ngoteh lebih memilih untuk branding di luar Madiun gitu. Jadi kita gunakan influencer, kita gunakan beberapa artis gitu kan yang kita kasih dan kita mintain untuk testimonial seperti itu gitu. Jadi biar citra ngoteh itu tetap bagus gitu. Kita gunakan cara brandingnya itu seperti itu. Nah, branding ini tuh nggak bisa langsung berpengaruh gitu loh. Jadi setelah kita lakukan branding terus penjualan langsung naik itu enggak gitu. Itu tuh karena branding itu tuh tentang psikologis merek gitu loh. Jadi merek itu tuh akan nyampe ke konsumen itu perlahan, nggak bisa langsung gitu loh. Jadi kita akan merogoh kocek untuk branding dulu dan dampaknya itu nggak langsung kerasa gitu loh. Jadi itu perlahan untuk jangka panjang gitu. Jadi dampak yang akan kita rasakan dari branding itu tuh jangka panjang gitu. Itu tadi loh, seperti laris itu kan nanti gitu Kak, brandingnya udah bagus itu laris gitu loh. Oke. Ya lanjut ke tadi sampai mana ya? Sampai ini nih, sampai dinar ya, sampai dinar. Oke, langsung ke Devi Ami. Oke, bagaimana cara menarik konsumen agar tertarik terhadap usaha kita yang mungkin termindset dalam pikiran lingkungan masyarakat itu mahal, karena biasanya konsumen juga mempertimbangkan harga, apalagi yang berada di daerah desa. Oke. Silakan Ibu Lupita. Oke, jadi gini, kalau menentukan gini, orang bilang mahal gitu. Kalau yang seminar saya yang sebelumnya gini, intinya tuh tidak semua orang itu adalah segmen pasar kita, gitu. Jadi jangan takut untuk memilih segmen pasar. Jadi ketika orang bilang masyarakat itu bilang mahal, pasti ada masyarakat yang bilang itu tidak mahal, gitu. Yang bilang mahal, anggap aja itu bukan segmen pasar kita, gitu. Kalau kita sudah yakin sama produk kita, gitu kan, ya, dan kita yakin value yang kita kasih dan yang melekat pada produk kita itu memang bagus, mahal atau murah itu subjektif, gitu loh. Mahal atau murah itu tergantung orangnya, gitu loh. Jadi jangan takut dibilang produk kita mahal, gitu. Tapi takutlah ketika orang lihat produk kita itu tidak berkualitas, gitu. Murah tapi tidak berkualitas, itu justru harus ditakutkan. Jangan takut kalau orang bilang produk kita mahal. Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Ya itu tadi. Jadi misalkan nih, ada orang di suatu wilayah atau di suatu desa itu tadi, ya kan? Dan kita tuh baru nemu dari 100 orang nih, kita baru nemu 15 atau 20 orang yang bilang produk kita itu mahal. Gitu. Kemudian kita nyerah, ya udahlah produknya mahal, ya udah diturunkan aja harganya. Jangan. Jadi tetap coba cari lagi, pasti akan nemu gitu. Pasti akan nemu
Dimana segmen pasar kita tuh yang ketika kita jelaskan produk kita seperti ini, value-nya seperti ini, kualitasnya seperti ini gitu kan, itu akan bilang itu tidak mahal gitu. Nah, berarti segmen yang harus diopeni gitu, itu yang bilang itu nggak mahal gitu. Dan mereka rela untuk beli itu gitu. Jadi yang bilang mahal, ya udah berarti value kita tuh nggak nyampe ke orang tersebut gitu. Itu kenapa penting banget brand dan value yang kita tawarkan gitu loh. Memang ngoyo gitu. Memang kadang kita ngerasa, aduh udah capek nih meyakinkan orang gitu kan. Kadang limit kita tuh di situ gitu. Ya aduh, padahal produk saya mahal, produk saya bagus tapi kok dibilang mahal gitu kan. Nah, kalau sudah di banyak apa namanya komentar yang mahal-mahal kayak gitu, pasti mau tidak mau mindset Anda akan jadi menurunkan kualitas. Oh ya udahlah, ini dikurangin aja biar orang bilangnya nggak mahal. Nah, itu justru akan jadi bumerang gitu loh. Justru takutlah ketika produk kita itu dibilang tidak berkualitas gitu. Tapi jangan takut kalau produk kita itu dibilang mahal. Gitu. Itu sih. Cara menarik konsumennya ya itu tadi. Jadi sampaikan value-nya. Sampaikan brand kita itu kelebihannya ini gitu kan value-nya dan benar-benar sampaikan value-nya. Kalau value kita sudah sampai ke konsumen yang tepat, itu jangan takut dibilang mahal. Itu Mbak Devi ya. Terima kasih. Oke, sudah cukup puas ya Mbak Devi atas sharing dari Bulu kita. Oke, kita lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Budi Luhur. Bagaimana jurus bangkit dari bangkrut? Karena sedang sering usaha tapi tidak jalan. Nah, berarti sering berubah-berubah usaha ini kelihatannya Pak Budinya ini. Oke, ini jadi saya juga pernah bangkrut kok Pak. Jadi saya bukan yang selalu merasakan manisnya berwirausaha gitu. Kalau bangkrut terus kita udah coba banyak usaha gitu kan, bisa jadi itu adalah apa namanya riset pasar kita kurang baik, kurang tepat gitu. Mungkin aja kita usaha itu karena ikut-ikutan gitu loh. Jadi atau mungkin usaha itu ya saonongnya apa gitu kan. Nah, dan kurang ditekuni gitu. Kadang ya itu tadi limitnya gitu, kita tuh kadang ngerasa kalau ini sudah coba usaha A, sudah coba usaha B, sudah coba usaha C, tapi kok gagal terus gitu kan. Itu gimana caranya bangkit? Kita yakinkan pada diri kita sendiri, oke itu berarti belum cocok sama bisnis kita gitu. Atau itu belum rezeki kita gitu kan, karena kalau orang dagang itu kan rezeki datang dari pintu mana saja, mungkin kita belum menemukan gitu loh jalan atau pintu rezeki kita, jadi masih buntu, kita coba lagi yang lainnya, masih buntu kayak gitu loh. Jadi untuk bangkit itu support dari orang sekitar itu sangat perlu, sangat penting gitu, dan lakukan evaluasi gitu. Jadi kenapa bisnis kemarin yang bisnis A itu bangkrut karena apa gitu. Untuk yang bisnis B gitu, kita bangkrutnya karena apa. Untuk bisnis C kita bangkrutnya karena apa. Itu di list, itu dicatat gitu. Dan jangan mengulang kesalahan lagi untuk bisnis selanjutnya. Itu Pak. Pak siapa Budi Luhur ya. Iya. Okay. Itu Pak Budi. Oke. Selanjutnya untuk Elsa Collection, bagaimana strategi perhitungan untuk memberikan bonus atau giveaway kepada pelanggan di bidang penjualan fashion? Apakah per periodik bulanan atau bagaimana? Sedangkan keuntungan yang diperoleh per bulannya tidak selalu meningkat. Oke, silakan Bulu kita. Ini tentang fashion ya, Bu? Bukan makanan. Oke. Saya juga ada bisnis produk fashion batik gitu kan. Nah, di sini bagaimana strategi untuk memberikan bonus atau giveaway kepada pelanggan.
Nah, jadi gini, untuk produk fashion itu marketing yang saya bilang untuk kasih giveaway atau kita kasih kompetisi itu kan tidak melulu tidak wajib gitu loh. Nah, ini gimana kalau posisinya itu keuntungan setiap bulannya itu nggak naik juga gitu loh. Nah, itu gimana untuk menentukan bonus atau giveaway-nya ya. Jadi gini, giveaway atau bonus itu tidak selalu kita yang kasih berupa barang atau uang gitu kan. Bisa jadi berupa voucher. Di mana misalkan kita kasih atau kita benar-benar pilih pelanggan yang selama periode tertentu, misalkan per 3 bulan atau per 6 bulan, itu si pelanggan melakukan transaksi yang cukup banyak ke kita. Kita kasihnya voucher aja. Gitu. Jadi ada potongan diskon untuk pembelian berikutnya, untuk pembelian selanjutnya. Jadi di situ kita tidak harus kita yang mengeluarkan. Gitu. Tapi kita kasih potongan potongan harga gitu kan, dimana orang itu yang akan beli, pelanggan kita tuh yang akan beli ke kita gitu. Tapi seakan-akan itu kita kasih tapi kan kita kasih berupa voucher, bukan uang gitu loh, bukan giveaway berupa barang. Kita kasih produk, misalkan kita kasih gamis giveaway-nya, atau kita kasih giveaway apa gitu. Nah, giveaway ini juga harus bener-bener nggak bisa asal gitu. Kadang pemenang giveaway itu kalau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita juga jadi akhirnya buang-buang gitu loh. Nah, jadi kalau dari saya, kalau misalkan melihat kondisinya itu keuntungan per bulan itu ya nggak naik-naik banget, itu jangan bikin giveaway yang open, jadi buat yang semuanya bisa ikut gitu. Nggak perlu, karena takutnya adalah salah sasaran. Jadi nanti tiba-tiba yang dapat ternyata bukan yang sering beli di kita gitu loh. Itu kan merugikan kita juga. Jadi cukup list aja beberapa pelanggan gitu kan yang memang sudah melakukan penjualan ke kita itu sudah cukup banyak. Nah, ya udah kita langsung tembak aja beberapa loyal konsumen kita gitu. Loyal customer itu yang harus kita pertahankan. Jadi jangan melakukan atau membuat giveaway cuma-cuma yang nanti pada akhirnya yang ikut itu hanya orang yang memang ingin dapat gratisan giveaway produk fashion kita. Seperti itu. Itu sih tips dan triknya kalau melihat kondisi keuangan, keuntungannya itu juga tidak selalu naik setiap bulannya gitu. Tadi sampai gitu aja Mbak Dani. Oke, kita lanjut yang masuk ke WA saya ya Mbak. Oke, boleh. Karena dia nggak bisa masuk, jadi langsung mencari ke moderatornya. Oke, ini dari Bang Roni, owner ayam panggang Bang Roni. Oke. Dia kendalanya untuk harga ayam nih Mbak, mengatasi harga ayam yang tidak stabil gimana ya Mbak? Dinaikkan harga atau diturunkan, padahal ukuran ayam itu memang nggak stabil ya. Kalau saya lihat harga pasar ayam di pasar selalu naik turun memang. Nah, itu bagaimana untuk mensiasatinya? Silakan Mbak Lukita. Oke, terima kasih Mas Roni ya. Iya, ini Mas Roni. Benar sekali, saya juga mengamati harga ayam ini luar biasa naik turunnya. Kalau pas naik banget itu sampai yang hampir 40.000, pas turun banget itu belasan ribu gitu. Oke, ini benar-benar tantangan sekali sih untuk pelaku bisnis dunia kuliner, khususnya yang berbahan dasar ayam, berbahan baku ayam ini gitu. Jadi kadang memang konsumen itu sedikit ini ya,
berkuasa gitu, kayak nggak mau tahu. Itu bener sih gitu. Jadi strateginya apa? Misalkan kita jualnya ayam itu berapa satu paket misalkan sama nasi 15.000 gitu kan. Ketika harga naik gitu kan, ya nggak apa-apa kita naikin harga gitu. Kan karena harga ayam itu juga konsumen juga tahu kan kalau harga ayamnya sedang naik gitu. Jadi nggak apa-apa sih dinaikin sedikit gitu. Atau kalau takut kena protes, ya ukurannya kecilin dikit nggak apa-apa, cuman rasa dan bumbunya jangan dikurangin gitu. Itu hampir mirip dengan kasus cabai. Jadi cabai ini kan komoditi yang harganya juga naik turunnya luar biasa. Pernah yang sampai 1 kilonya sampai yang 100.000 gitu. Sekarang kalau pas murah ya murah banget sampai apa namanya tinggal berapa belas ribu aja gitu, naiknya bisa sampai 10 kali lipat. Dan untuk produk kuliner yang mengedepankan tingkat-tingkat pedas itu akhirnya menurunkan kepuasan konsumen gitu kan, karena orang yang suka pedas itu kalau harga cabai naik itu akhirnya jadi kurang mendapatkan tingkat kepuasan yang diinginkan gitu. Jadi kalau ayam juga seperti itu, Pak Mas Roni gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan memang terpaksa harus dikurangi sedikit gitu kan, untuk dijual dengan harga yang masih tetap sama gitu. Nah, apa namanya, strategi lainnya adalah kita melakukan apa namanya kerjasama gitu. Jadi kita kerjasama dengan peternak. Jadi kita langsung ambil bahan baku itu dari peternak gitu kan. Jadi harganya masih bisa cenderung stabil atau kita buat perjanjian untuk 1 tahun ke depan. Itu memang yang biasa digunakan untuk perusahaan yang besar itu seperti itu. Jadi itu untuk menstabilkan harga bahan baku, untuk menekan fluktuasi atau naik turunnya harga baku itu dengan kontrak atau kerjasama gitu. Jadi ketika harga di pasar itu sudah mulai naik turun, kalau kita sudah ada perjanjian kerjasama itu akan mengamankan bisnis kita gitu, mengamankan bisnis kita dari harga bahan baku itu, jadi masih cenderung stabil gitu. Apalagi untuk bisnis-bisnis yang ketika hype, misalkan kopi gitu kan, kadang akhirnya harga kopi pun juga ketika mulai hype di mana-mana jualan kopi, harga biji kopinya itu juga akan ikut naik juga gitu kan. Itu makanya butuh kerjasama dari supplier gitu. Kalau ayam juga dilakukan seperti itu gitu. Yang saya pelajari sih yang sekarang itu perusahaan yang besar itu kayak Mokpen misalnya, itu kan punya kerjasama dengan peternak. Jadi harga ayam itu sudah dipastikan di awal gitu. Jadi naik turunnya harga ayam di pasaran itu tidak terpengaruh, harganya tetap sama di harga berapa belas ribu gitu. Nah, itu sih. Tapi kalau UMKM kecil, strateginya itu tadi sih nggak apa-apa kalau misalkan memang terpaksa harus dikurangin sedikit gitu kan ukurannya, tapi yang penting rasanya itu dan kualitas produknya, kualitas ayamnya itu tidak dikurangin gitu. Atau kalau misalkan takut ya udahlah nggak apa-apa dinaikin aja harganya gitu. Itu Mbak Dani. Oke. Ada lagi masuk ke WA jenengan. Sementara cuma itu aja dulu. Oke, lanjut ke chat aja ya, chat yang di Zoom. Oke, dari Destri Suci. Assalamualaikum, saya Destria Suci. Mohon izin bertanya, model pemasaran seperti apa yang sebaiknya digunakan jika kita memiliki bisnis yang targetnya para remaja? Oke, silakan. Oke, model pemasaran yang seperti apa kalau target pasarnya adalah remaja? Ikutin
apa yang membuat tertarik para remaja gitu. Jadi misalkan bisnisnya itu yang ini contoh bisnisnya nggak disebutkan ya, hanya targetnya remaja. Ya udah ikutin aja apa yang para remaja suka gitu. Sosial media, gunakan Instagram yang biasanya anak muda suka. Kalau yang sekarang itu ada TikTok, gunakan aja TikTok for business untuk media promosi juga, itu juga bisa gitu kan. Nah, jadi untuk memilih media sosial itu juga harus dipilih sesuai dengan target pasarnya ya. Kalau remaja itu lebih banyak mainnya di Twitter, Instagram, TikTok, seperti itu. Nah, kalau segmen pasarnya adalah sudah ke bawah bapak, ibu-ibu, itu mainnya adalah Facebook, seperti itu. Jadi memilih sosial media mana yang tepat itu juga harus disesuaikan dengan pangsa pasar kita. Gitu. Kalau model pemasarannya itu sesuai produknya ya, gitu. Jadi kalau targetnya remaja, produknya fashion, ambil modelnya atau influencer yang kita endorse, misalkan itu yang sedang digemari oleh remaja zaman sekarang gitu. Misalkan influencer remaja yang sedang hype siapa, kita bisa pilih itu sebagai endorser produk kita, seperti itu. Kalau misalkan masih lokal gitu kan, ya nggak apa-apa kita pakai endorser lokal dulu aja gitu. Yang penting itu targetnya kalau remaja, cari apa yang remaja itu suka. Gitu. Karena kalau tidak sesuai influencernya atau tidak sesuai tempat untuk promosinya, misalkan remaja kita promosinya itu di Facebook gitu kan, sementara remaja tuh enggak, ya ada juga sih pangsa pasarnya remaja yang di Facebook gitu kan. Cuman lebih banyaknya di mana yaitu memang harus survei gitu loh. Apa yang disuka remaja. Terus misalkan mau bikin giveaway atau kompetisi, misalkan foto produk nanti tinggal di tag ke akun bisnis kita, itu juga bisa gitu. Biasanya kan anak muda kan lebih suka yang seperti itu ya, kayak yang mengasah skill mereka gitu kan, foto-foto seru-seruan seperti itu. Oke gitu Mbak Dani, ada lagi? Sudah habis kelihatannya untuk pertanyaannya. Oke. Oke, silakan untuk all partisipan. Ini daftar hadirnya kita yang sudah masuk 120 orang. Wow, hebat. Alhamdulillah. Ini Mbak, saya tertarik tadi di waktu tunggu tadi ya. Semoga para partisipan juga tahu yang apa tadi, eventnya yang berhadiah 2 miliar itu loh. Iya, di SC 11. Iya itu masih ada kesempatan loh untuk sampai tanggal 20 sampai tanggal September. 20 ya. Itu gimana sih Mbak? Kalau boleh tahu nanti mungkin bisa saya bantu share juga. Oke, nanti bisa dijelaskan sama Pak Beni ya. Oke, boleh. Ya, di akhir sesi ini nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ketua kita, oleh Pak Beni langsung. Oke, baik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi ke Ibu Lukita untuk all partisipan? Silakan sebelum kita closing statement untuk hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebentar Mbak, bentar ya. Tadi masuknya berapa Mbak? 120 ya? Kita fullnya 100 orang untuk partisipan di room Zoom-nya ini. Tapi untuk daftar hadirnya kita sudah masuk 120 orang yang didaftar hadir. Oke, luar biasa banyak ya ternyata. Iya, banyak yang ikut juga di YouTube. Oh, ini bisa, ini live juga. Iya, live di YouTube sama Facebook-nya asosiasi. Oke, untuk yang
belum berkesempatan hadir di room ini, nanti silakan bisa intip untuk di YouTube-nya Asosiasi UMKM Madiun atau di Facebook. Oke, ada di Facebook sudah ternyata. Oke, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan oleh saya pada hari ini. Luar biasa sekali. Ya, luar bisa biasa berbagi. sekali. Ya benar, luar biasa sekali. Saya senang sekali diajak berkolaborasi pada forum UMKM Madiun ini. Sesuai dengan tema kita. Gimana Mbak? Ini mau Pak, jadi mau masuk dulu. Bentar, saya mau tanya terakhir, boleh Mbak? Gimana Mbak? Saya mau mengajak pertanyaan terakhir. Tolong dong tipsnya bagaimana cara kita meminta endorse ke artis ya. Endorse produk kita gitu. ke artis. Kalau nggak salah ada endorse produknya artis ya. Oke, iya. Jadi gini, itu kan macam-macam. Jadi ada artis atau endorser itu yang sudah punya manajemen gitu kan. Nah, kita bisa kontak manajemennya. Atau kalau misalkan kita punya relasi yang bisa menghubungkan kita dengan public figure atau endorser atau influencer gitu, kita bisa pakai itu juga gitu. Jadi caranya macam-macam, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ada yang dengan sukarela gitu, ada yang kita mendatangi event-event yang di situ banyak influencer atau banyak artisnya gitu. Misalkan lagi ada parade musik, kalau sekarang kan memang lagi pandemi ya gitu. Misalkan kita datang ke parade musik gitu kan, ya apa ya kita siapkan aja lah produknya, terus kita coba tawarkan gitu kan, iseng-iseng berhadiah kalau itu ya, karena kalau misalkan tidak mau merogoh kocek. Tapi kalau mau merogoh kocek dan hasilnya itu profesional, kita bisa gunakan jasa endorse yang berbayar gitu. Jadi kita kontak manajemennya gitu kan, itu bisa kok, maksudnya gampang kalau untuk endorse itu. Ketika kita sudah dapat kontak manajemennya, itu tinggal tawarkan aja produk kita gitu. Terus jangan lupa sebutkan value-nya gitu, apa kelebihan produk kita gitu, yang sebaiknya disampaikan oleh endorser atau influencer itu gitu. Jadi biar nggak rugi, biar nggak sia-sia gitu kita endorse. Oke, kita bisa tahu kalau untuk endorse-nya itu berbayar atau bayar sukarela atau bisa gratis, itu gimana caranya Mbak? Kita bisa taunya itu dari Instagram atau apa? Jadi biasanya kalau di Instagram itu ada info promote, ada info endorse gitu kan. Itu kan biasanya kalau artisnya itu udah punya manajemen, kita nggak mungkin dong langsung kontak ke artisnya itu sendiri gitu. Pasti kan ke asistennya atau ke manajemennya gitu. Nanti kita akan dapat press list gitu. Jadi ya beda-beda, ada yang ya? apa? Lewat DM di Instagram gitu ya? Untuk mulai. Nah, itu bisa. Atau biasanya nanti ada klik linknya bisa, atau bisa juga via email. Ada yang mintanya itu via email juga gitu. Jadi nanti kita sertakan dulu foto produk kita gitu kan, dan ada yang diseleksi juga gitu loh. Jadi endorse gitu tuh ada yang kita diseleksi juga gitu. Artisnya nggak mau gitu. Itu juga ada gitu loh. Jadi sudah bayar diseleksi juga, itu juga ada gitu loh. Jadi kan ini nggak mau gitu, artinya ini nggak mau gitu, produknya ini gitu, ya udah ya gimana gitu, kita coba cari influencer lain gitu. Biasanya bikin paket-paket juga sih, ada yang mau posting di feed itu harganya berapa, kalau yang di Instagram itu harganya berapa gitu. Oke, terima kasih. Pelajaran baru, info baru buat hari ini ya. Iya. Mungkin semuanya juga belum. Kenapa? Perbanyak link kalau untuk influencer
untuk apa namanya public figure itu benar-benar perbanyak link karena link itu ngaruh banget ke kita. Biasanya kalau yang merekomendasikan itu kenal gitu kan, biasanya tuh banyak yang mau. Oh, oke. Oke, kalau gitu silakan closing statement-nya aja dulu Mbak. Silakan nanti setelah Ini Pak closing Beni nggak masuk dulu. Kenapa? Oke. Pak Beninya? Ya, nanti Mbak Lukita silakan closing statement dulu. Nanti di akhir dari closing statement nanti baru Pak Beni. Atau Pak Beni dulu, monggo silakan Pak Beni. Monggo Mbak Lukita dulu aja. Oh ya. Salam kenal Mbak Lukita. Iya, salam kenal juga dari saya, Bapak. Iya, monggo silakan Mbak. Ini saya dulu yang mengakhiri sesi, nanti baru Pak Beni gitu nggak? Iya, siap. Iya Mbak. Oke. Jadi tadi kan saya habis cerita-cerita banyak gitu Pak ya, sharing tentang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini itu kan push your limit, get more profit gitu. Nah kalau untuk saya sendiri itu limit itu hanyalah sebuah kata batasan, gitu ya Pak ya. Nah bagaimana kita melampauinya itu tergantung bagaimana usaha kita. Jadi limit untuk seseorang itu pasti beda dengan seseorang yang lain gitu. Jadi gimana kita melampauinya itu benar-benar tergantung usaha, daya, upaya kita masing-masing gitu Pak dari saya. Kalau cepat nyerah ya berarti limitnya itu cepat nyerah gitu ya Pak ya. Kan kalau pelaku UMKM itu tahan banting ya Pak ya. Betul. Gitu Pak. Matur suwun loh Pak, saya sudah diundang, diajak berbagi di sini. Gitu Siap, Pak siap. Beni. Oke, siap. Makasih Mbak. Oke. Itu closing statement dari Mbak Lukita. Terima kasih ya Mbak Lukita atas kehadirannya hari ini. Monggo untuk Pak Beni, tadi ada beberapa yang menanyakan tentang DSC 11. Baik. Ini Monggo, pesan sponsor dulu ya, sebentar ya. Oke. Ya Pak. Oke. Maaf Pak, enggak masuk suaranya Pak. Oh, suaranya nggak masuk. Oke. Ya. Diulang lah, diulang. Ulang dong. Ya, diulang ya. Oke. Iya Pak. Saya Indah Raya, Wakil Wali Kota Madiun. Pengen ngajakin masyarakat Kota Madiun yang berusia 18 sampai 45 tahun, baik yang sudah punya usaha maupun yang belum punya usaha, tapi punya ide bisnis atau bisnis plan yang menarik, bisa banget mencoba ikut kompetisi Diplomat Sukses Challenge yang ke-11. Kompetisi ini berhadiah total 2 miliar rupiah dan pendaftarannya ditutup tanggal 20 September 2020 ini. Bagaimana cara ikutnya? Bisa langsung klik link di bawah ini, kemudian ikutin langkah-langkah berikutnya. Saya pribadi berharap supaya kompetisi ini bisa dimenangkan oleh panjenengan semua yang ada di Kota Madiun. Terima kasih sekali lagi. Yuk semangat ikut kompetisi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teri Ayu mengajak kita semua buat kalian yang sudah punya usaha ataupun yang belum punya usaha untuk mengikuti kompetisi Diplomat Sukses Challenge. Pendaftarannya ditunggu paling akhir tanggal 20 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Lukita atas sharing ilmunya, luar biasa sekali. Jadi saya sempat kaget tadi dilapori bahwa mentok di angka 100 karena memang Zoom kita Zoom Pro Mbak, jadi hanya sampai 100, makanya terus akhirnya dilempar ke YouTube dan alhamdulillah luar biasa ininya temanya sehingga begitu menarik untuk diikuti begitu Mbak. Baik, mungkin terkait dengan Diplomat Sukses Challenge di layar mungkin sudah nampak di situ alamat
apa itu linknya. link dari registrasi apabila Mas, Mbak, Dek, Kak ya ingin mengikuti Diplomat Success Challenge. Jadi kompetisi ini kalau boleh dibilang kompetisi adalah kompetisi ide bisnis. Ya, saya ulang bahwa kompetisi ini adalah kompetisi ide bisnis. Nah, harapannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Indaraya sebagai stakeholder, sebagai wakil wali kota Madiun, harapannya salah satu winernya itu ada yang dari Madiun. Nah, bagaimana mungkin winernya bisa dari Madiun kalau kita sebagai pelaku UMKM atau calon pelaku usaha tidak mendaftarkan diri, ya kan? Makanya ada target untuk Madiun ini 250 calon wirausaha dan wirausaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. Karena memang yang diadu, yang dikompetisikan adalah ide bisnis. Bagi teman-teman yang memang sudah punya bisnis dan ingin mengembangkan, bermimpi ingin mengembangkan bisnisnya, maka ide apa yang kalian mau kompetisikan gitu, ya. Nah, nanti silakan mendaftar di ini http://2.ly/dcs. Ini hurufnya harus plek ya, artinya besar kecilnya nggak boleh diganti, harus plek seperti ini agar nanti linknya bisa dibuka. Nah, termasuk juga ide bisnis dari teman-teman yang mungkin saat ini belum punya usaha apapun, namun punya mimpi ya, punya mimpi nanti ingin mengembangkan usaha yang memang mimpi itu bisa diwujudkan. Nah, nanti ininya apa benefitnya apa? Satu, yang jelas fresh money, hibah total 2 miliar. Nah, 2 miliar nanti winernya dibagi berapa winner, berapa pemenang kan begitu. Ya. Seleksinya bagaimana? Seleksinya hanya seleksi administrasi, artinya proposal yang kita bikin itu kita bikin semenarik mungkin dan mungkin membuat para dewan juri tertarik untuk menghadirkan kita di kompetisi itu. Mungkin nanti ada seleksi awal, misalkan pendaftar ada 10.000 orang, nanti akan diseleksi awal. Kemudian lolos, nah yang lolos berapa UKM, misalkan 500 UKM diseleksi sampai nanti mungkin batas limit di mana di akhir itu adalah mereka adalah para winner, para pemenang, gitu ya. Apalagi ini kompetisi ini sebagaimana tagline yang jelas sekali di Asosiasi UMKM Madiun adalah UMKM juara, artinya semangat kita adalah semangat juara. Ya, misalkan produk kita makanan minuman kemasan, ya kita juara di bidang itu, juara dalam penjualannya, juara dalam produksinya, juara dalam marketingnya, begitu. Produk kita misalkan catering misalkan, ya juara di bidang yang memang dia geluti saat ini, yaitu juara di pemasarannya, juara di omsetnya, juara di semuanya. Dan kalaupun belum memenuhi kriteria atau mungkin goal yang ingin dicapai, ya namanya jiwa juara itu kan selalu ingin mendapatkan yang terbaik dan yang terunggul gitu. Jadi yang namanya juara itu boleh dibilang tidak ada batasan, siapapun berhak dan siapapun bisa menjadi juara. Itu semangatnya. Makanya ini kebetulan untuk tahun ini alhamdulillah di Madiun kan Diplomat Success Challenge 11 ini bekerja sama dengan Asosiasi UMKM Madiun bagaimana bisa nge-push teman-teman UMKM untuk ikut kompetisi ini. Ya, jadi tadi satu benefitnya adalah fresh money, hibah. Hibah itu ya dana hibah yang memang tidak mengembalikan. Yang kedua, bagi para winner itu nanti akan di coach ya, akan dibimbing, terus didampingi oleh tim diplomat hingga mimpi yang memang sudah ditulis proposal itu terwujud. Bagi teman-teman yang sudah punya usaha, maka mimpinya apa ditulis di situ. Diplomat kalau dia menjadi winner ya, maka timnya DCS akan mewujudkan. Bagi teman-teman yang belum punya usaha dan punya mimpi ya, mimpi untuk usahanya itu ya, maka nanti pun juga punya kesempatan yang sama. Dan harapan saya mudah-mudahan Madiun ada winner, ada pemenangnya. Dan ini menjadi satu kebanggaan dan asosiasi berjanji, misalkan di Madiun ada winnernya, ya bagaimana caranya nanti untuk audiensi atau mengajak si pemenang ini untuk bertemu dengan wali kota Madiun. Karena ini satu kebanggaan.
Ya, Betul. saya kira itu Mbak Dani ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Luki atas sharing ilmunya yang luar biasa dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain Mbak Luki tidak keberatan lagi untuk menyampaikan lagi di forum ini. Sekian dari saya, Mbak. Monggo Mbak Dani. Ya, terima kasih Pak Beni. Waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 5 menit, sudah pas ya untuk waktunya. Oke, terima kasih atas sharingnya hari ini Mbak Lukita. Iya, Terima sama-sama. kasih untuk all partisipan yang sudah hadir dan mohon maaf untuk yang belum bisa gabung, bisa intip kita ke YouTube ya. Oke. Terima kasih Pak Beni atas penjelasannya hari ini. Oke, kita tutup untuk sharing session malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan.